Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih ya sifat-sifat anak muda ya? Ini yang harus kita miliki ya. Jadi bagaimana supaya waktu muda kita ini tidak sia-sia ya. Itu udah sepakat tadi ya, waktu ini sesuatu yang tidak ternilai ya. Dan puncaknya adalah masa muda ini. Nah, apa di antara sifat anak muda ini yang harus sudah kita ketahui dan kita susunnya? Yang pertama ya, anak muda itu a'la ahdafihim al-jannah. Anak muda itu visinya itu, visi tertinggi dia itu satu. Yaitu apa? Masuk ke dalam surga. Ini letakkan dalam visi. Karena ada visi, ada misi. Visi itu adalah puncak tertinggi, tujuan tertinggi. Misi anak ini adalah upaya untuk mencapai visi itu, kan gitu ya. Jadi anak muda kaum muslimin ya, visi tertinggi mereka itu adalah masuk ke dalam surganya Allah itu dengan selamat. Ini harus menjadi visi. Dan cita-cita itu nggak boleh pendek-pendek, yang tinggi ya. Misalnya cita-cita saya pengen jadi dokter, silahkan. Tapi dokter yang masuk surga gitu. Ya, ini cita-cita apa? Tertinggi kita, ini adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti semua yang kita lakukan itu orientasinya itu ke situ ya. Ini harus kita tanamkan ya. Ini Allah abadikan ya. Di dalam Al-Qur'an ini ada momen yang sangat mengharukan. Ini momen paling mengharukan sepanjang hidup kita ya. Mungkin bisa jadi kadang momen mengharukan kita itu ketika apa? Wisuda kan gitu ya. Itu mengharukan gitu ya. Atau dia itu mendapatkan naik jabatan dalam bekerja, ketika dia sudah bekerja, itu mengharukan gitu. Kita tak mengatakan alhamdulillah ya. Akan tapi puncak daripada momen paling mengharukan ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an ya. Ini dalam surat Yunus ya. Ayat ke-10 ya. Ini Allah catatkan di dalam Quran, inilah wahai manusia, momen kalian ini paling mengharukan dan ini adalah puncak akhir perjuangan kalian. Setelah ini kalian gak akan berjuang lagi. Masya Allah. Biar kalau kita mempertahankan tanah air sampai merdeka gitu. Nah, kemerdekaan kita ini ketika menginjakkan kaki pertama kali di surga, ini akhir perjuangan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya? Ini Allah abadikan dalam Quran ya. Dalam surat Yunus ayat ke-10 ya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika dia masuk surga ya, itu yang memberikan selamat siapa sih? Bukan hanya orang tuanya, bukan hanya keluarganya, tapi para malaikat mengucapkan apa? Salam. Selamat atas keberhasilan engkau. Dan dia mengatakan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saya menginjakkan kaki pertama kali di surga, setelah ini tidak ada lagi amal, tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi semua yang kita perjuangkan di dunia. Karena al-yaum yaumu al-jaza. Pada hari itu adalah hari pembalasan. Ini ya, ini poin pertama yang harus kita tanamkan bagi seluruh anak-anak muda ya. Jadi visi tertinggi kita adalah masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Yang Nabi sebutkan ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terfikirkan oleh pikiran, dan tak pernah terbetik oleh hati kita. Itu saking indahnya surga, nggak ada bandingannya ya. Kemudian hal kedua yang harus dimiliki oleh anak-anak muda kaum muslimin ya, ini adalah sifat takwa. Sifat takwa ini sudah harus ada kepada anak-anak muda kaum muslimin. Takwa itu perintah Allah jalankan, larangan Allah tinggalkan, itu takwa. Dan Allah menjanjikan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu berturut-turut dalam surah At-Tolak 2, 3, 4. Allah sampai tekankan begitu berturut-turut ya.
Jadi barang siapa yang takwa, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang takwa, urusannya menjadi mudah ya. Nanti ada yang mengatakan ya, Ustaz, anak kok udah takwa gitu ya, tapi kok urusan anak sulit terus gitu. Anak udah sholat, kata Allah, wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Anak udah sabar, anak udah sholat, tapi kok apa? Masih susah. Ada yang merasa begitu? Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Allah ya, ketika begini, hasilnya begini. Itu adalah ilmu pasti. Seperti pastinya ya, ini sering disebutkan juga oleh ahlu ilmi ya. Seperti pastinya 1+1 itu pasti 2. Betul nggak? Ada nggak yang mengingkari 1+1 itu 2? Nggak ada ya. Nah, barang siapa yang takwa, Allah kasih jalan keluar. Ketika belum ada jalan keluar, jangan yang diotak-atik teorinya. Bisa jadi kita menyangka itu angka 1, ternyata itu angka 0. Makanya 1 plus 0 nggak mungkin 2. Nah gitu ya. Jadi yang kita lihat apa? Bisa jadi amalan kita yang masih kurang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, gitu. Jadi janji Allah itu pasti benar ya. Nah. Janji Allah pasti benar. Nah ini sifat yang harus dimiliki oleh anak muda. Ini sudah Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, di antaranya Ibnu Abbas ya. Nah. Ketika Ibnu Abbas itu masih kecil ya, seperti kalian ini ya, kata Nabi, ya gulam ya, wahai anak kecil ya, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada engkau sebuah kalimat. Apa di antara? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah perintah dan larangan Allah, Allah akan menjagamu. Jaga dan laksanakan perintah Allah, Allah akan menjagamu. Kita nggak usah takut masa depan, kita tidak usah menyesali masa lalu, karena kita hidup di masa sekarang. Ini kata para ulama. Jadi manusia itu sedih, itu gara-gara 2. Terlalu mengkhawatirkan masa depan, terlalu menyesali masa lalu. Apa kuncinya? Bersyukur ya. Bersyukur itu apa? Mengucapkan rasa syukur apa yang didapatkan sekarang. Ketika dia melaksanakan ketakwaan di masa sekarang, masa depan itu Allah sudah jamin. Ini yang sering menjadi apa? Was-was ya, orang-orang yang tidak beriman ya. Kalau kamu ini baca Quran, kamu belajar ini, nanti masa depannya gimana ya? Masa depan itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Jadi kalau kita percaya dan yakin dengan Tuhan kita ini, Allah Subhanahu wa taala, kita nggak perlu khawatir ya. Nah, ini poin kedua, jagalah ketakwaan ini ya. Kemudian yang ketiga, anak muda ini harus al-hirsu ala ta'allum ya. Anak muda ini harus sangat bersemangat untuk belajar. Anak muda ini harus sangat semangat untuk belajar ya. Baik. Apa kata Imam Syafi'i dalam syairnya ya? Jadi kata Imam Syafi'i ya, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah dari kerasnya guru yang mengajar, karena ilmu itu ada bersama mereka. Jadi jangan sampai anak sekarang ini ya, ini juga seperti disebutkan Pak Fauzi ya, jadi generasi dulu sama generasi sekarang itu kadang ada sisi perbedaannya. Kalau kita itu dulu ya, itu sama guru itu sangat apa? Sangat hormat sekali ya. Nah mulai di masa generasi Antuna ini ya, dan Antum semuanya ini mulai respect kepada guru itu mulai menurun drastis ya. Itu banyak sekali di video-video muncul ya. Bahkan di video muncul apa? Guru itu dipegangi muridnya, dipukulin muridnya rame-rame, ada kan ya? Subhanallah ya. Nah kata Imam Syafi'i apa? Sabar. Ketika guru itu kadang keras dalam mendidik, itu sabar. Kemudian kata beliau lagi ya, wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau menelan pahitnya belajar meskipun itu sesaat, maka dia akan menelan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi barang siapa yang nggak mau menahan pahitnya belajar, kan belajar itu kan melelahkan, betul nggak? Dia harus berpikir, dia harus mengerjakan tugas, dia harus mencari ini dan itu. Nah, kata Imam Syafi'i, dia akan menelan pil pahit kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, kemudian apa lagi kata beliau?
wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terluputkan darinya belajar di masa mudanya. Nah, ini. Barang siapa yang di masa mudanya tidak dia habiskan untuk belajar, kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena dia itu sudah meninggal. Jasadnya masih ada, bisa bergerak, tapi sudah meninggal semangatnya. Gitu. Karena sholat jenazah kan takbirnya apa? 4 kali ya. Nah kemudian di bait terakhir beliau mengatakan wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa fa in lam yakuna la'tibara bidatihi. Demi Allah kata Imam Syafi'i pemuda sejati itu adalah bil ilmi wat tuqa Pemuda sejati itu adalah yang memiliki ilmu dan ketakwaan. Kalau dia nggak punya ilmu dan ketakwaan, la'tibara lidatihi. Keberadaannya itu nggak ada manfaatnya. Ini kata Imam Syafi'i. Coba aja teman-teman semuanya, kita mau mempelajari tentang siapa sih orang-orang hebat dalam barisan kaum muslimin Siapa di antara yang terkenal menaklukkan Konstantinopel Itu Bizantium Bizantium Timur Itu kerajaan apa? Romawi yang ada di bagian timur itu Sekarang menjadi negara Turki Muhammad Al-Fatih Apakah Muhammad Al-Fatih itu nggak tahu ilmu? Dia hafal Quran Bahkan sebagai ahli ilmu mengatakan dia hafal 9 kitab hadis Nah, jadi orang semakin kuat ilmunya terhadap ilmu agama, kemudian ditopang lagi terhadap ilmu-ilmu dunia yang lainnya, dia akan bisa menggetarkan dunia. Maka di masa khilafah Turki Utsmani itu ketika kapal perang Turki Utsmani itu melewati selat di Eropa Kemudian gereja itu sedang membunyikan loncengnya, itu diberhentikan dulu. Karena takut dengan kekuatan militer kaum muslimin ini. Itu di masa kejayaan kaum muslimin dengan armada militernya. Sebelumnya lagi di masa Khulafaur Rasyidin Siapa yang nggak kenal Abdurrahman bin Auf pedagang yang paling hebat. Hijrah nggak punya apa-apa kan gitu Datang ke Madinah nggak punya apa-apa. Apakah dia nggak punya ilmu? Dia seorang yang alim Termasuk 6 orang yang diminta untuk bermusyawarah untuk memilih khalifah Dia dikasih ini itu hanya mengatakan enggak. Dullani ala as-suq. Tunjukkan kepada saya di mana pasar gitu. Jadi mau dia itu menjadi seorang negarawan panglima yang hebat negarawan yang hebat, pengusaha yang hebat, semuanya harus berilmu Siapa yang nggak kenal Utsman bin Affan? Seorang khalifah, seorang saudagar kaya. Bahkan sampai sekarang pun harta beliau masih ada di kerajaan Saudi Arabia Ada hotel Utsman bin Affan, ada sumur yang dia yang dia infakkan Dia adalah seorang yang alim Bahkan ketika beliau meninggal dalam keadaan terbunuh, itu pun sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Nah ini harus betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita seluruh anak-anak muda kaum muslimin ini harus belajar. Jangan sampai kita tergoyahkan untuk apa sih belajar itu? Orang kaya ini dia kuliahnya nggak selesai. Ini loh orang kaya ini drop out sekolahnya kan begitu Betul nggak? Kita nggak seperti itu kaum muslimin Kita penting untuk menjadi seorang pengusaha yang hebat. Tapi kita tidak pernah meninggalkan ilmu. Apa di antara sebabnya Kenapa kita tidak boleh meninggalkan ilmu ini? Ini para ulama sering menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ini mengistimewakan Adam di atas para malaikat itu karena ilmunya Allah mengajarkan Adam itu al-asma'a kullaha kata Allah semua nama begitu. Nah, kemudian juga yang kedua Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu. Orang beriman dan mereka itu memiliki ilmu Kemudian di antara yang ketiga berkaitan dengan kisah Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu di awal kehidupan beliau itu mendapatkan ujian terus penderitaan terus Dibuang saudaranya, masuk ke dalam sumur, dijual jadi budak. Kemudian dia dijaga oleh seorang wanita, ternyata diganggu juga, masuk penjara.
Itu karena apa? Ketampanan yang dimiliki oleh Yusuf alaihi salam. Dan itu Allah angkat ya. Dengan apa? Allah ajarkan kepada Yusuf itu ilmu. Maka kata para ulama apa? Yusuf ini mendapatkan bala ujian karena kenikmatan dunia, ketampanan dia miliki, dan Allah mengangkat bala itu dengan ilmu yang Allah ajarkan. Kadang Allah ketika seorang itu memiliki kelebihan dunia, itu kadang menjadi bala bagi dia, ujian bagi dia. Nah, ilmu itu mengangkat apa? Bala itu ya. Demikian juga ini perintah Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Minta ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Bisa dipahami ya? Jadi anak-anak muda kaum muslimin ya, dia nggak boleh jauh dari ilmu agama ini ya. Terutama adalah ilmu agama ini, kemudian setelah itu silahkan dia mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat untuk dunia yang dia jalani. Bahkan juga ini berkaitan dengan kisah di dalam kerajaan Sulaiman ketika itu ya. Yaitu ketika Nabi Sulaiman ya, ini memerintahkan kepada seluruh pasukannya ya, dari kalangan manusia, jin, hewan dan semuanya ya. Siapa yang bisa memindahkan apa? Memindahkan singgasana Bilqis ke kerajaan Sulaiman ini ya. Siapa yang pertama kali menawarkan dirinya? Itu jin yang sangat kuat, namanya siapa? Ifrit ya. Jadi jin yang sangat kuat namanya Ifrit ya. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan mendatangkan singgasana Bilqis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Nah, kemudian dijawab oleh orang dari kalangan manusia. Qala ladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda tarfuk. An yartadda ilaika tarfuk. Dan berkatalah orang yang mengetahui ilmu dari Alkitab ya, saya akan mendatangkan sebelum engkau mengedipkan matamu. Jadi bahkan orang-orang yang berilmu ya, ini mengalahkan apa? Jin yang sangat hebat sekali ini. Nah, ilmu ini tidak boleh apa? Kita tinggalkan sama sekali. Dan kita belajar dari kisah Nabi Musa alaihi salam ini ketika beliau itu belajar kepada Khidir ya. Khidir atau Khodir ya, itu boleh ya. Khidir atau Khodir ya. Jadi Allah perintahkan kepada Musa alaihi salam ya untuk mencari orang yang lebih alim darimu dari satu cabang ilmu ya. Nah, kemudian Musa alaihi salam ya, ini Allah abadikan juga dalam Quran ya. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Jadi Allah katakan kepada Musa, Musa, Khidir itu tempatnya di mana? Di pertemuan dua laut. Kamu bawa ikan, ikannya lompat ke situ, disitulah Khidir. Jadi Google Map-nya begitu. Kira-kira kalau kita gimana ini, teman-teman semuanya? Misalnya kajian di Subul Salam ya. Alamatnya di mana sih ya? Pokoknya cari pertemuan dua laut, terus bawa ikan. Kalau ikan lompat, ya di situ Subul Salam. Ada yang dari Cikarang tadi ya? Nah, kira-kira gimana ini? Jadi berangkat atau nggak jadi berangkat? Kalau kita kan nggak jadi ya. Tapi Musa apa? Saya akan tetap mencarinya ya, meskipun amdiyah hukuba. Saya akan menghabiskan waktu bertahun-tahun, tetap saya akan apa? Mencarinya. Nah, begitulah penuntut ilmu. Jadi kalau belajar ilmu, saya harus bisa memahaminya meskipun saya meninggal karena itu. Begitu cara belajar itu ya. Jadi harus menggapai itu meskipun kapanpun apa? Waktu itu dia habiskan, dia nggak peduli. Karena dia tahu keutamaan ilmu ini ya. Nah, perhatikan juga ya, Musa ketika sudah ketemu Khidir ya, bagaimana adab yang sangat mulia dari Musa kepada Khidir ini. Musa dengan Khidir itu tinggian siapa sih derajatnya? Tinggian Musa ya, karena Musa itu kalimullah ya. Tapi ada satu cabang ilmu yang Musa itu nggak mengetahuinya, tapi Khidir tahu ya. Jadi orang yang lebih alim, orang yang lebih pinter belajar kepada orang yang di bawah dia. Nah, kata Musa apa ketika ketemu Khidir ya? Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda ya. Musa berkata, bolehkah wahai Khidir ya, aku mengikuti engkau dan engkau mengajarkan kepada ilmu kepada diriku yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi Musa itu minta izin dulu. Nah,
Jadi Musa itu memberikan contoh apa? Seorang murid yang luar biasa ya. Semangatnya itu berkobar-kobar ya. Kemudian apa? Dia itu sangat beradab kepada gurunya. Jangan sampai ya kita tidak mendapatkan ilmu itu gara-gara tidak ada adab. Ilmu itu sangat mulia dan dia itu didapatkan dengan adab dan sopan santunnya. Nah, ini harus kita catat dengan baik dari pelajaran Musa alaihi salam ini belajar kepada Khidir. Nah, ini ya, yang kedua, yang ke berapa tadi? 3 ya. Nah, yang harus dimiliki oleh para pemuda ya. Kemudian yang keempat ya, para pemuda kaum muslimin ya, itu harus mudawamatu mulazamati wa qiraatil Qur'an. Anak-anak muda kaum muslimin ini harus dekat dan tidak boleh jauh dari Al-Qur'anul Karim. Gak boleh jauh ya. Karena petunjuk itu ada di dalam Quran. Ketika Allah membicarakan tentang Taurat di dalam surah Al-Maidah ya. Kata Allah apa? Kita yang bicara tentang Taurat ya. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur ya. Kami turunkan Taurat, di situ ada petunjuk dan cahaya. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Kami berikan kepada Isa Injil fihi, di situ ada petunjuk dan cahaya. Tapi ketika Allah membicarakan Quran ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, tidak ada fihinya. Tapi langsung petunjuk semuanya. Kalau fihi itu apa? Di dalamnya ada petunjuk kan begitu. Tapi kalau Quran itu semuanya petunjuk. Nah, begitu. Dan ini sering dijelaskan oleh para ulama ya. Ini berkaitan tentang faidah dalam surat Al-Mudassir ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhal mudassir. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad ini perkataan yang berat. Yaitu sebelum Nabi itu mengemban risalah ya. Karena Nabi itu diangkat menjadi Rasul itu dengan turunnya surat Al-Mudassir ini ya. Diangkat menjadi Nabi itu dengan turunnya surat Al-Alaq ya. Nah, sebelum tugas yang sangat berat itu dibawa oleh Nabi, Allah perintahkan apa? 2 hal ya. Ya ayyuhal mudassir ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat malam. Nah. Kemudian yang kedua bersama adalah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Kata para ulama ya, 2 hal ini ya. Kalau kita selalu menjaga sholat kita, kemudian sholat malam kita, dan kita menjaga diri kita dari senantiasa dekat dengan Quran, seberat apapun masalah kita, Allah mudahkan. Ini poinnya di situ ya. Jadi jangan sekali-kali kita itu jauh dari Quran. Karena Allah perintahkan kepada Nabi dan tugas paling berat itu adalah tugas mengemban risalah ini. Tidak ada yang lebih berat dari ini. Dan Allah perintahkan dengan 2 hal ini. Dengan menjaga sholat dia, sholat malam dia, hati dia menjadi kuat. Dengan membaca Quran, hati dia menjadi lebih kuat lagi ya. Nah, ini orang-orang hebat seperti itu ya. Orang-orang yang hebat itu orang yang apa? Menguatkan dirinya untuk memikul beban. Makanya di antara doa Imam Ahmad ya. Jadi kalau kita kan menghadapi masalah berat apa? Ya Allah ringankanlah apa? Beban ini kan itu ya. Kalau kita sekolah ya, guru meletakkan sebuah soal yang berat ya. Apa kata kita guru kita? Pak tolong kurangi dong soalnya kan gitu ya. Betul nggak? Nah kalau kita itu seperti ini mentalnya, kita tidak akan pernah menjadi orang hebat. Kira-kira ya, misalnya orang yang hebat menjadi juara angkat besi ya. Kira-kira dia itu latihannya dengan besi 1 kilo atau 100 kilo kira-kira? 100 kilo ya. Nah. Kalau 1 kilo kapan apa? Ototnya terbentuk. Nah orang hebat itu biasa dengan sesuatu yang berat. Maka Imam Ahmad ya ketika menghadapi sesuatu yang berat, apa doa beliau? Ya Allah kuatkanlah saya untuk memikul ini. Jadi bukan bebannya yang diringankan, tapi dirinya yang dikuatkan. Inilah mental seorang Muslim. Oh ya. Dan kita akan menjadi kuat diri kita itu ketika apa? Kita tidak pernah jauh dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya, seorang Muslim ya, ini harus betul-betul ya anak-anak muda ya, ini menjaga hubungan yang sangat baik antara dia dengan orang tuanya. Dia harus
betul-betul menjaga dengan baik antara diri dia dan orang tua dia. Kita tidak akan pernah menemukan dalam sejarah ya, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia itu sukses besar. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Bahkan ada yang durhaka, dia dikutuk jadi apa? Batu ya. Itu benar nggak kisahnya itu? Entah kisahnya benar atau enggak ya. Intinya kontennya atau isinya ya itu penuh dengan nasihat sebetulnya ya. Tidak ada ya, kita dapati ya, ada orang yang sukses itu dengan durhaka kepada orang tuanya. Nggak ada sama sekali ya. Maka kalau kita membicarakan tentang kesuksesan di masa muda, ini diantara kuncinya ya. Jangan sekali-kali apa? Durhaka kepada orang tua. Ini diantara pelajaran yang paling baik yang bisa kita dapatkan. Ini kisahnya Ibrahim bersama ayahnya. Ibrahim ini adalah seorang yang ahli tauhid. Ayahnya ini adalah pembuat berhala. Coba kita lihat konteks bahasa Ibrahim kepada ayahnya ini. Ini Allah abadikan dalam surat Maryam ya. Dari ayat 41 sampai 47 ya. Kata Allah, idqala li abihi ya. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati ya. Wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayahku ya. Jadi kalau orang mengatakan ya abati, ini bahasa yang sangat santun ya. Wahai ayahanda begitu. Bukan ya abi, tapi apa? Ya abati. Nah, ini bahasa yang sangat santun. Kenapa engkau itu menyembah sesuatu yang enggak melihat, yang enggak mendengar ya? Diulang lagi sama Ibrahim, ya abati. Wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku ilmu ya, maka ikutilah aku ya. Ayahnya tetap diam saja. Diulang lagi yang ketiga, ya abati ya. La ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani isiyya. Wahai ayahanda, jangan menyembah syaitan. Syaitan itu kepada Ar-Rahman itu bermaksiat. Masih tetap ayahnya, keempat kali ya. Ya abati ya, wahai ayahanda, inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Saya khawatir azab Allah itu akan menimpamu dan syaitan itu akan menjadi walimu. 4 kali ya. Kemudian apa jawaban ayahnya kira-kira ya? Kata ayahnya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau ini benci kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu nggak berhenti, aku akan melemparimu. Ya. Ini jawaban ayahnya, bisa dibayangkan ini. Dan pergilah dalam waktu yang lama, pergi diusir ya. Kalau kamu nggak berhenti, jadi Ibrahim itu dengan bahasa yang sangat santun, tapi jawabannya apa? Tidak dibalas dengan ya bunayya. Jadi kalimat apa? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Langsung disebutin namanya. Tidak ya bunayya. Nah gitu. Jadi bahasa santun Ibrahim itu dibalas begitu sama ayahnya. Kemudian ditambah lagi apa? Saya akan melempar kamu. Dan kamu akan saya usir dari rumah. Kalau kita kira-kira digituin, gimana ini ya? Pergi dari rumah ya. Apa jawaban kita? Wah kesempatan ini alhamdulillah kan gitu ya. Ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu ini ya. Pergi dari rumah bebas kan gitu ya. Nah kemudian apa yang dilakukan Ibrahim setelah mendengarkan jawaban itu ya? Qala salamun alaik. Keselamatan atas engkau wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Saya akan tetap memintakan ampun kepada engkau karena Rabbku ini apa? Maha baik kepadaku ya. Sampai akhirnya Allah larang ya memintakan ampun kepada orang-orang musyrik ya. Nah akhirnya apa? Tetap ayah itu dalam keadaan kafir ya. Tapi Ibrahim tetap dalam keadaan berbakti kepada ayahnya. Dia tidak berhasil untuk apa? Menyadarkan ayah, tapi dia tetap berbakti. Mungkin di antara kita itu nggak ada yang memiliki ayah seperti ini ya. Semuanya apa? Dalam keadaan muslim ya. Maka harus lebih santun lagi ya. Nah, akhirnya apa? Ketika kebaktian Ibrahim kepada ayahnya itu dibalas seperti itu ya, Allah menggantikan dengan bakti anak-anak Ibrahim kepada Ibrahim. Allah abadikan di dalam surat Maryam ayat ke-49. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Akhirnya setelah Ibrahim itu pergi ya, dan Allah mengaruniakan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub dan semuanya menjadi nabi.
Jadi seorang anak berbakti kepada ayahnya, ibunya ya. Ini dalam kondisi misalkan orang tuanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia ya. Tetap dia dizolimi orang tuanya misalkan ya. Allah akan menggantikan dengan bakti anaknya kepada dirinya. Apalagi ya, orang tua kita itu adalah orang tua yang beriman kepada Allah dan menunjukkan kepada kita kebaikan. Jadi insight-nya dari ayat ini ya, tidak akan berhasil ya. Seseorang itu sehebat apapun dia dalam hidup dia ketika durhaka kepada orang tuanya. Ini kita harus catat dengan baik ya. Kemudian yang berikutnya ya. Yang berapa ini? Kelima ya? 6 ya. Nah. Baca urip. 15 menit lagi ya. Nah, jadi yang keenam ya, supaya masa muda kita ini tidak sia-sia ya. Kemudian kita itu mendapatkan keberkahan di dalam masa muda kita ini ya, dan kita menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat ya. Ini kata para ulama, hendaklah kita ini memiliki linu al-kalam. Anak muda kaum muslimin ini harus memiliki tata krama berbicara yang baik. Karena di masa sekarang ini ya, ini bahkan terang-terangan ya, ini di zaman dulu juga, mengingat perkataan Pak Fauzi juga ya. Di zaman kita dulu ya, orang berkata dengan perkataan yang kotor ya, itu sembunyi-sembunyi ya. Bahkan itu dicela ya kan. Sekarang ini subhanallah ya. Perkataan-perkataan apa namanya? Hewan-hewan di kebun binatang itu menjadi kebanggaan begitu. Ini bukan sifat seorang muslim. Anak muda muslim itu menjauhi kata-kata yang tidak baik ya. Ada di sini yang kata-katanya nama-nama hewan gitu ya. Misalkan jerapah ya, ada. Ayam gitu ya. Wah, ayam kamu gitu. Ah, jerapah kamu gitu. Ada gitu. Nah, bicara yang baik ini sumber kesuksesan dunia akhirat. Anak akan sebutkan kesuksesan dunianya saja ya. Ini kita ambil pelajaran dari kisah Yusuf alaihi salam ya. Jadi kisah Yusuf itu ada 111 ayat. Ada 1.200 faidah ya. Ini sering dinasihatkan para ulama, hendaklah seluruh anak muda kaum muslimin ini membaca dan menghafal surat Yusuf beserta dengan faidahnya. 111 ayat, di situ ada apa? 1.200 faidah ya. Ini khusus kepada anak-anak muda ya. Nah, di dalam surat Yusuf ayat 54 ya, ketika Yusuf itu dibebaskan dari penjara ya, dan dia itu menghadap raja ya. Menghadap raja ya. Qala al-maliku tuni bih astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu ya. Nah, di sini, syahidnya di sini. Jadi ketika Yusuf dan raja ini terjadi pembicaraan, falamma kallamahu. Ketika Yusuf dan raja ini saling berbicara, langsung raja mengatakan, qala innakal yauma ladaina makinun amin ya. Engkau saat ini langsung ya memiliki kedudukan yang tinggi, makinun amin, dan terpercaya di kerajaan ini. Gara-gara apa? Ucapan dia yang sangat-sangat santun kepada raja. Itu kalau bahasa modern apa? Public speakingnya begini. Bukan hanya trik dalam berbicara, tapi apa? Penuh dengan ilmu dan hikmah. Nah, gitu. Ini ya, jadi orang yang bicara dia itu dijaga ya, dia itu nggak sembarangan berbicara ya. Maka ini mendatangkan keberkahan itu bahkan di dunia. Akhirnya dengan itu apa? Yusuf itu diangkat menjadi bendahara Mesir ketika itu ya. Baik. Nah, ini kita harus hati-hati dengan cara bicara kita ya. Kita nggak usah ikut-ikutan orang gitu ya, Yang kita terkena apa? Sindrom apa sih? FOMO gitu ya, Apa FOMO itu? Apa singkatannya? Fear of missing out gitu ya, Jadi ngerasa kayaknya kuper gitu, ketinggalan kalau nggak ikut-ikutan orang. Anak muda muslim nggak begitu. Biarin dia tuh mau bicarain tentang hewan-hewan itu silahkan saja ya. Karena bicaranya tumbuh-tumbuhan aja kan gitu ya. Betul nggak? Ini diantara apa? Faidah berbicara yang baik ya. Ini disebutkan dalam hadis Nabi juga ya, tentang hati-hati dalam berbicara ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Sehingga sebagian ahli ini mengatakan idza kanal kalamu min fiddatin fassukutu min dahabin. Kalau ucapan itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Kalau ucapan itu perak, diam itu adalah emas. Artinya diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau wanita diam ya, itu biasanya apa? Dia minta emas itu ya. Nah. Ini laki-laki harus paham ya. Nah, gitu ya. Nah. Kemudian berikutnya, nah. Yang keberapa ini? 7 ya. Nah. Di sini para ahli ilmu sering menasihatkan ya, anak-anak muda kaum muslimin itu harus al-musahamatu fid da'wati ilallah. Dia itu memiliki andil yang besar ya di dalam menyebarkan agama Allah ini. Kita sudah sebutkan di awal ya. Kemanusiaan terbesar ini menyelamatkan manusia dari bahaya neraka yang kekal abadi ini. Ini kemanusiaan tertinggi. Iya, kita memberikan makan kepada orang lain. Iya, kita memberikan ini dan itu. Tapi tertinggi itu ini. Jadi dia ada andil di dalam menyebarkan agama yang penuh dengan keselamatan ini kepada seluruh penjuru dunia. Makanya kalau kita perhatikan ya, teman-teman semuanya ya. Itu sejak risalah ini turun di masa Nabi ya, terus ya dilanjutkan oleh generasi Khulafaur Rasyidin, terus di generasi berikutnya itu mereka berlomba-lomba untuk menyebarkan kebaikan ini begitu. Jadi mereka berlomba ya. Bahkan sampai kita rasakan di negeri kita ini ya. Coba kita bayangkan ya, seandainya ya konsep ini tidak tertanam kuat ya kepada kaum muslimin, agama ini nggak sampai ke sini begitu. Alangkah menderitanya apa? Hidup kita ini ya. Bahkan sampai di negeri-negeri yang saat ini mungkin mayoritasnya itu non-muslim ya, seperti negeri tetangga kita ya, ada negeri apa itu? Filipina misalkan ya, 85% ya, itu penduduknya beragama Katolik kan gitu ya. Muslim itu hanya sekitar sekian persen saja, 2 atau nggak sampai 5% ya. Itu dahulunya adalah negeri kaum muslimin ya. Nah. Atau nggak tahu sejarah ini? Pernah tahu sejarah ini ya? Jadi negeri Filipina ya, dengan ibu kotanya, apa ibu kota Filipina? Apa ibu kotanya? Gak ada yang tahu? Manila. Coba nanti antum silakan membaca sejarah awal ya. Kaum muslimin ini yang dahulu apa? Meninggali negeri ini ya. Sebelum datangnya Portugal dan Spanyol ya. Asbania ya, Portugal ya, orang Portugis. Akhirnya mereka berbagi kan, orang Spanyol di Filipina, orang Portugis ke Maluku kan begitu sejarahnya ya. Nah, mereka berbagi ya. Nah, ini dulu negeri kaum muslimin ya, nah. Di situ bahkan ada panglima yang sangat perkasa ya, nah. Yaitu sampai terbunuhnya orang yang sangat terkenal dalam sejarah dunia ya. Itu Ferdinand siapa? Magellan, pernah dengar itu? Itu orang yang digadang-gadang yang mengelilingi dunia kan begitu ya. Itu terbunuh di Filipina oleh seorang penguasa muslim di negeri itu ketika itu ya. Siapa dia ini? Ini kalau anak-anak muda yang main apa namanya? Mobile Legend ya, itu ada tokoh ini ya. Siapa dia? Lapu-Lapu, pernah dengar? Ada kan ya? Nah. Jadi Lapu-Lapu ini ya, ini pemimpin negeri kaum muslimin di Filipina. Makanya kota Manila itu fil asal ya. Awalnya para mu'arikh menyebutkan itu dari kalimat fi amanillah aslinya. Fi amanillah ya. Ada ketika dihancurkan kaum muslimin, makanya ya ini memang bedanya antara kaum muslimin ketika menguasai sebuah negeri dengan orang-orang kafir ini begini. Kaum muslimin ketika menguasai sebuah negeri ya, mereka tidak pernah memaksa sama sekali. Kalau orang kafir itu dibunuh, dipaksa dan seterusnya. Makanya agama kita ini sangat darurat untuk apa? Disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Karena agama inilah yang bawa keselamatannya. Ini berubah menjadi Manila, ya, sebuah tumbuhan yang banyak tersebar di sana. Ini silakan bisa dibaca sejarah ini. Ini banyak dituliskan oleh ahli sejarah, baik itu dari orang-orang muslim maupun non-muslim. Demikian juga misalnya kisah yang mungkin nggak pernah kita sadari ya, kebesaran kaum muslimin yang ada di Amerika Selatan misalkan ya. Itu di negeri Brazil ya. Pernah dengar dulu ada di situ Daulah Brasilia namanya. Daulah Islamiyah Brasilia namanya. Belum pernah dengar?
Nah, makanya di sini ya perlu kita untuk betul-betul apa? Mengoreksi sejarah ini ya, bagaimana jejak kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Nah, di situ berdiri sekitar 60 tahun ya. Silahkan bisa dibaca sejarah ini. Daulah Islamiyah Brasilia. Yang terkenal apa? Mengangkat senjata ya untuk melawan penjajah ketika itu ya. Karena Amerika ketika itu dibagi menjadi dua, utara dan selatan. Utara itu Inggris, Prancis, selatan itu apa? Portugal dan Spanyol. Begitu pembagiannya dulu ya. Baik. Akhirnya mereka itu nggak mau apa sih namanya? Nggak mau rugi begitu ya. Mengambil tenaga kerja itu dari daerah yang paling dekat dengan benua mereka. Akhirnya mereka ke Afrika kan ya, diambil gitu. Dipaksa ya, itu ribuan orang ya, ratusan ribu bahkan dipindah ya. Itu di atas sejarah apa? Banyaknya orang kulit hitam di Amerika ketika itu. Itu sejarahnya begitu awalnya ya. Nah, akhirnya orang Afrika ketika itu banyak yang muslim mendaulat daulah Islamiyah Brasilia namanya. Siapa panglimanya ini? Ini menjadi game yang mengerikan akhirnya ya. Dibikin sengaja ya. Siapa dia? Zombie namanya. Pernah dengar ini? Zombie dos Palmares nama aslinya ya. Baik. Itu sebenarnya adalah panglima kaum muslimin untuk mempertahankan daulah Islamiyah Brasilia. Sudah bertahan sekitar 60 tahun di situ. Akhirnya dihabiskan ya nam. Kemudian apa? Tokoh ini dimatikan ya nam. Sehingga apa? Dinampakkan seperti mayat hidup. Nah, gitu. Benar bisa bayangkan ini, teman-teman semuanya ya nam. Nah, kita tidak akan mengetahui jejak kaum muslimin ini ya kalau kita tidak benar-benar apa? Mempelajarinya ya. Mereka itu sangat bersemangat sekali untuk menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Seperti contohnya misalkan sahabat yang mulia Khalid bin Walid ya. Itu seorang panglima yang tidak pernah kalah di medan perang, nggak pernah kalah Khalid ini ya. Dan dia meninggal di atas tempat tidurnya ya. Jadi silakan teman-teman yang jago bela diri ya, ini silakan ya, jadi panglima seperti Khalid bin Walid ya. Nah, ketika beliau itu mengirim surat ya kepada para raja itu penuh dengan apa? Penuh dengan kemuliaan Islam ya nam. Kata Khalid ya nam. Ini diabadikan oleh banyak ahlu sejarah ya nam. Kata Khalid ya nam. Idza ja'akum kitabi hadza fab'asu ilayya birrahn. Kalau sampai kitabku ini kepada kalian, yaitu suratku ini kepada raja ini ya, maka menyerahlah dan berikanlah tebusan gitu kira-kira. Artinya mereka nggak mau masuk Islam, ya sudah. Mereka membayar apa? Jizyahnya. Fa illam taf'alu ya. Ketika kalian tidak melakukan hal itu, fa wallahi alladzi la ilaha illahu sa'asiru ilaikum biqaumin yuhibbunal mauta kahubbikum al-hayah. Seandainya kalian itu tidak mau menyerah dan tidak mau membayar jizyah ya. Itu pajak ya, nah. Maka saya akan menuju kalian ini dengan bawa pasukan yang mereka itu lebih cinta, yang sangat cinta kematian, seperti kalian itu cinta kehidupan. Jadi tentara kaum muslim itu dulu begitu. Yang lebih dicari tentara kaum muslim itu apa sih? Kematian. Kenapa itu? Mati syahid. Jadi tentara kaum muslimin itu apa? Sangat cinta terhadap kematian, seperti orang kafir cinta kehidupan. Kira-kira gimana kalau begini nih? Menghadapi pasukan kaum muslimin yang sehebat ini, kira-kira bergetar nggak hati orang-orang musyrikin ketika itu ya? Nah, inilah izahnya Islam ini begini ya, teman-teman semuanya ya. Jadi Islam ini penuh dengan kemuliaan itu sejak diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus mengembalikan kemuliaan itu ya. Itu suratnya Khalid bin Walid ya. Demikian juga semangatnya ya Abu Ayyub Al-Ansari ya. Nabi sudah mengkabarkan ya nam, bahwasanya nanti akan ada pasukan ya, itu akan meruntuhkan apa? Konstantinia ini ya nah. Itu Konstantinopel ya nah. Itu kerajaan apa? Bizantium ya ketika itu ya. Jadi dulu kerajaan paling besar itu Romawi dan Persia gitu ya. Nah, Abu Ayyub ini sangat semangat. Saya harus menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia ya. Bahkan ketika penyerbuan di masa Abu Ayyub Al-Ansari itu beliau dalam keadaan sakaratul maut dan mengatakan kepada panglimanya ya, itu Yazid bin Muawiyah ketika itu ya, biarkanlah nanti jasad saya itu sampai di akhir tanah perjuangan ini ya. Karena di mana dia dikuburkan Abu Ayyub? Di depan apa? Benteng Konstantinia di situ ya. Karena ketika itu terjadi pengepungan, akhirnya apa? Beliau itu meninggal dalam keadaan seperti itu.
Jadi beliau ingin meninggal di ujung tanah, dia itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya di masa Muhammad Al-Fatih ya, itu akhirnya ditaklukkan dan negeri Turki Utsmani sampai sekarang menjadi apa? Negerinya kaum muslimin. Nah, begitu. Kita kalau membaca sejarah, kenapa sih kok orang-orang zaman dulu itu begitu semangat untuk menyebarkan agama ini ya, dengan perdamaian ini ya, kecuali mereka itu tetap membangkang ya. Nah, maka dengan perang ini untuk menyelamatkan mereka sebetulnya ya. Bahaya ada di hadapan mereka ya. Nah. Kemudian yang berikutnya ya, 5 menit lagi ya Pak. Nah, soalnya kalau nggak dibatasi nanti sampai 100 poin ini ya. Nah. Kita sampai sholat isya di sini nanti ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, anak-anak muda kaum muslimin ya. Nah. Ini harus betul-betul memperhatikan pengertian tentang cinta yang benar ya. Kenapa kita katakan hal ini ya? Karena teman-teman semuanya ini di masa kalian ini, di masa-masa muda, masa remaja ini ya. Ini fitnah yang bisa menghancurkan seluruh masa depan kalian. Ini masalah hati ini ya. Betul nggak? Nah, apalagi dengan mengadopsi apa? Budaya barat ya. Nah. Laki-laki itu punya pacar, perempuan punya cowok gitu ya. Nah. Ada di sini yang punya pacar ini. Nah, perhatikan di sini ya. Nah. Ini bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda. Ketika rasa cinta itu tidak benar dia letakkan. Dan orang yang terbaik yang kita jadikan sebagai teladan ini adalah Nabi yang mulia Yusuf alaihi salam. Ya. Sekaligus Allah di dalam ayat itu menjelaskan gimana caranya untuk bisa terhindar dari hal ini. Ini sebenarnya pepatah Arab mengatakan ya, ini kalau kita ingin menguji emas ya, itu ujilah dengan api ya. Jadi dengan dibakar emasnya kelihatan yang murni. Kalau ingin menguji kemurnian seorang laki-laki itu uji dengan wanita gitu. Kalau ingin menguji wanita, kemurniannya itu uji dengan harta, nah gitu. Jadi masing-masing ada ujiannya gitu ya. Nah, ini ada hal-hal ya yang Allah nasihatkan di dalam kisah Yusuf alaihissalam ya. Itu ketika ini di mana-mana, ini bahkan masuk ke pesantren dan seterusnya ya. Kalau nggak masuk lewat pintu pesantren, itu lewat apa sih? Media sosial begini ya. Entah nanti dengan cara komunikasi dengan cara Islami ya kan gitu. Kadang-kadang ukti udah sholat tahajud belum, nah gitu kan. Ada yang gitu Ikhwan ini. Kayaknya merasa semua ini ya. Nah. Udah ditanggapi, alhamdulillah udah akhina. Kalau anta gimana ya? Jadi kayaknya Islami gitu ya. Itu kalimatul haq urida bihi al-batil. Ucapan itu benar, tanya sholat tahajud, tapi keinginan itu batil ya. Nah, kita harus hati-hati ya. Ini masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin lewat apa? Media ini ya. Ini harus sangat hati-hati. Allah Subhanahu wa taala ini sudah mewanti-wanti ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya? Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 ya. Kata Allah, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang saling berkasih sayang itu ya. Nanti pada hari kiamat, itu berarti bahkan sejak di dunia ya. Itu antara mereka dengan yang lainnya, itu aduwun, itu pasti nanti akan bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali yang hubungannya itu adalah karena ketakwaan. Bukan menerjang larangan Allah. Pasti bermusuhan. Antum bisa cek saja teman-teman semuanya ya. Jadi kalau dia itu ada hubungan dan itu tidak sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan, cepat atau lambat dia itu pasti saling benci. Itu banyak muncul ya di orang-orang yang tidak mengerti aturannya Allah ya. Misalkan dia bersama lama gitu ya, pacaran 8 tahun, 10 tahun ya. Akhirnya buyar gitu aja. Setelah itu apa? Saling buka aib satu dengan yang lainnya. Gak ada manfaat sama sekali. Itu Allah sudah sebutkan di dalam Quran ya. Mereka itu pasti akan bermusuhan cepat atau lambat. Dan kasih sayang yang terbaik itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini di antara doa Nabi ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka.
Ya Allah, aku minta kepada Engkau untuk bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Jadi mencintai orang yang mencintaimu. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada kisah Yusuf ya. Jadi kisahnya sudah sangat masyhur ya. Yusuf itu diganggu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, kemuliaan, dan Yusuf yang diajak ya. Kira-kira kalau kita anak muda gitu gimana kira-kira ya? Jadi wanita yang sangat cantik sekali, berharta ya. Kemudian kita dipaksa-paksa, nah, enggak gitu kan. Tapi kalau dipaksa, oh ya udahlah gitu ya. Ada begitu, paksa gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Ini Allah di sela-sela cerita itu ya. Nah, yang akhirnya apa? Yusuf itu menolak ya. Dan itu masuk di dalam makna hadis Nabi ya. Jadi ada di antara 7 golongan itu yang Allah selamatkan. Di antara apa? Rajulun ya. Da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Jadi dia itu digoda oleh seorang wanita. Bisa juga sebaliknya ini. Wanita digoda oleh laki-laki yang memiliki ketampanan, kecantikan, yang memiliki apa? Kedudukan dan seterusnya ya. Kemudian dia mengatakan ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dijamin di padang mahsyar itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau teman-teman akhwat ini ada yang di chat di medsos itu begitu ya. Ini akhafullah gitu ya. Jangan sampai dijawab kayak tadi ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan di sela-sela kisah Yusuf itu bagaimana cara untuk melindunginya ya. Nah, di antaranya pertama ini dalam surat Yusuf ayat ke-23 ya. Ketika ada fitnah ini masuk ke dalam diri anak-anak muda ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hay talak ya. Ketika itu wanita ini sebagian riwayat mengatakan Zulaikha namanya ya. Tapi nama Zulaikha ini dari kisah Israiliyat ini ya. Baik. Dia apa? Menutup pintu-pintu. Jadi pintunya itu double-double ya. Bukan hanya satu pintu. Jadi pintunya rangkap masuk, ditutup, tutup semuanya. Kemudian dia mengatakan hai talak ya. Sini ya. Gimana nih kalau laki-laki begini nih? Gak usah bilang ke sini, udah ke situ duluan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, apa cara berlindungnya? Yusuf mengatakan qala ma'adallah ya. Aku berlindung kepada Allah. Nah, ini cara pertama yang Allah tunjukkan. Ketika fitnah ini melanda, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma'adallah. Innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihudz dzalimun. Nah, kemudian setelah dia meminta perlindungan kepada Allah ya, dia mengatakan, dia meyakini innahu la yuflihudz dzalimun. Orang yang zalim tidak akan pernah sukses selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi yang pertama apa? Minta perlindungan kepada Allah dan dia meyakinkan hatinya, kalau saya zalim, saya nggak akan pernah selamat. Nah, itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, ini dalam ayat yang ke-24, ayat berikutnya ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi wanita itu condong kepada Yusuf dan Yusuf ini juga ya namanya. Ini akan condong kepada wanita ini juga ya. Karena wanita yang sangat cantik ketemu dengan laki-laki yang sangat tampan. Seandainya dia tidak melihat burhana rabbi. Tidak melihat petunjuk dari Allah. Artinya apa kata para ulama ya? Di antara hal untuk mencegah ini adalah dengan keilmuan yang dia miliki. Dia berlindung kepada Allah, dia meyakini zalim itu nggak akan pernah beruntung. Ketiga, dia membekali dirinya dengan ilmu. Nah, kemudian di akhir ayat itu masih ayat 24, innahu min ibadinal mukhlasin. Sebagian qiraah mengatakan mukhlisin ya. Jadi mukhlasin dalam bentuk isim maf'ul, mukhlisin dalam bentuk isim fa'il ya. Sesungguhnya Yusuf ini termasuk hambaku yang ikhlas. Nah, kata para ulama, keikhlasan dilakukan oleh seorang itu akan bisa menjaga dirinya ketika dalam keadaan darurat seperti ini. Nah, maka kita harus membiasakan apa? Amalan itu penuh dengan keikhlasan. Ini yang keempat Allah sebutkan ya. Kemudian yang kelima, ayat ke-25 ya. Wastabaqal bab ya. Kemudian keduanya itu apa? Berlomba-lomba itu untuk menuju pintu. Nah, dari kalimat ini para ulama menyebutkan untuk terlindung dari fitnah seperti ini, dia itu lari dari sumber fitnah itu. Dia menjauhinya gitu. Kalau fitnah itu ada di medsos seperti ini, dia menjauhinya. Dia tidak akan fallback apa? Laki-laki yang masuk ke medsosnya ini. Demikian juga laki-laki ya.
Karena zaman sekarang itu kadang-kadang perempuan lebih agresif dari laki-laki, betul nggak? Jadi sama begitu ya. Dia menjauhi apa? Dari sumber fitnah itu. Ya, Yusuf itu lari menuju pintu dan larinya itu serius ya. Nggak lari terus dia lihat sedikit lah gitu. Enggak ya. Jadi lari serius dia ya. Nah, itu yang keberapa tadi? 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, itu Allah abadikan dalam ayat ke-33. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nah, cara yang terakhir dia itu berdoa ya. Ya Allah ya, penjara ini lebih aku sukai ketimbang aku menuruti apa yang mereka inginkan ya. Nah, ketika dia berdoa, ayat ke-34 Allah langsung ijabahi. Fastajaba lahu rabbuhu. Allah mengijabahinya. Nah, setelah dia melakukan upaya sekian banyak dan terakhir dia berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah ijabahi, dia dijaga. Nah, ini caranya yang Allah sebutkan dalam kisah Yusuf ya. Nah, kemudian ya khusus bagi apa namanya? Para wanita ya. Nah, itu kalau laki-laki dia mencontoh tabiatnya Yusuf. Kalau perempuan kita bisa mengambil dari sifatnya Ratu Bilqis ya. Yang Allah abadikan itu dalam surat An-Naml ya. Ini bisa dicek dalam surat An-Naml ya. Kita akan menyebutkan ya, ini bagaimana sih karakter Ratu Bilqis ini ya, seorang ratu yang sangat luar biasa ya. Dia itu bukan orang yang sembarangan ketika itu. Kisahnya insya Allah masyhur ya. Jadi Ratu Bilqis ada di masa kerajaan Sulaiman ya. Nah, ketika dikasih tahu ya, di situ ada ratu yang dia itu nggak menyembah Allah ya. Nah, kemudian apa? Diperingatkan oleh Sulaiman. Baik. Nah, kemudian setelah mendapatkan peringatan, apa sikap Ratu Bilqis? Ini Allah abadikan dalam ayat ke-32 ya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Jadi langkah pertama Ratu Bilqis, wahai para pembesar ya, berikanlah pendapat kalian kepadaku, saya tidak bisa memutuskan ini sebelum kalian apa? Memberikan saran. Nah, kata para ulama ya, ini di antara sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh seorang wanita. Dia mudah apa? Mendengarkan saran dari orang. Ini harus dicatat ini. Mendengarkan saran dan nasihat dari orang lain. Karena wanita ini kalau tidak belajar ilmu agama ya, dia itu akan dikuasai oleh perasaannya. Kalau laki-laki nggak belajar ilmu agama, dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya, nah begitu. Jadi musuh yang sangat besar bagi seorang wanita itu perasaan dia sendiri. Perasaan dia sendiri. Itu sifat Ratu Bilqis yang pertama. Kemudian sifat yang kedua Allah sebutkan dalam ayat ke-34 ya. Jadi para pembesarnya itu langsung menjawab ya. Kita ini punya kekuatan begini-begini, kita hadapi Sulaiman. Nah, kata Ratu Bilqis apa? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Jadi kata Ratu Bilqis, raja-raja itu kalau sudah masuk sebuah negeri ya, dia perang, itu akan melakukan kerusakan, dihancurkan ya. Dan dia akan menjadikan orang yang terhormat itu menjadi terhina. Nah, apa di antara faedah perkataan Bilqis ini? Yaitu seorang wanita yang penuh dengan pertimbangan. Jadi enggak tergesa-gesa ya. Jadi apa namanya? Orientasinya itu ke depan. Jadi dia enggak memiliki orientasi yang sekarang, tapi orientasi jauh ke depan. Nah, ini seorang wanita yang luar biasa ya. Jadi memiliki orientasi ke depannya. Nah, kemudian ketika akhirnya ya, Ratu Bilqis itu apa? Diminta untuk menghadap Sulaiman ya. Ratu Bilqis memilih untuk menyerah kepada Sulaiman ya. Akhirnya apa? Dia datang ya kepada Sulaiman alaihi salam ya. Masuk ke istananya seakan-akan apa? Seperti air kan gitu ya. Ternyata setelah dia menyingkap pakaiannya, ternyata itu apa? Sarhun mumarradun ya. Itu apa namanya? Sebuah lantai yang sangat indah, itu seperti air saking beningnya ya. Nah, kemudian di akhir ya kisah dia mengatakan qalat rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, aku menzalimi diriku sendiri dan aku masuk Islam bersama Sulaiman karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam kalimatnya Bilqis ini ya. Bilqis mengatakan apa? Aslamtu ma'a Sulaiman lillah. Aku masuk Islam bersama Sulaiman karena Allah. Dia tidak mengatakan saya masuk Islam karena Sulaiman, enggak.
Saya masuk Islam itu bersama Sulaiman karena Allah. Nah ini. Jadi bagi seorang wanita ya, ini semuanya itu harus disandarkan kepada Allah. Dia mencintai seorang laki-laki itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan Bilqis ya. Saya masuk Islam bersama Sulaiman lillahi rabbil alamin. Itu bersama dengan Sulaiman karena Allah. Nah ini. Bisa diperhatikan ini ya. Nah, ini sifat yang sangat mulia ya yang dimiliki oleh Ratu Bilqis ya. Ini harus dimiliki oleh para wanita muslimah. Kemudian yang terakhir ya. Yang berapa ini? 9 ya. Nah, 9 ya. Nah, sebelum nanti kita pindah ke sesi yang kedua ya, kita akan bahas ya, tentang masalah bagaimana sih ya kita bermuamalah dengan dunia ya. Kita meraih kesuksesan dunia ya. Maka poin yang ke-9 ini ya, ini para ulama menjelaskan ya, di antara seorang pemuda ya, supaya dia itu betul-betul bisa sukses dunia dan akhirat ya, itu adalah makrifatu haqaiq ad-dunya. Dia harus memahami hakikat dunia. Dia harus paham apa? Hakikat dunia. Jadi dunia ini hanya sementara. Kita sepakat ini. Kita semuanya akan meninggalkan dunia dan kita akan menuju alam akhirat ya. Dari alam kandungan ya, dari alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, yaumul mahsyar, yaumul mizan, itu masih panjang nanti ya. Ada sirat ya, bertemu dengan Nabi di telaganya. Nah, ini yang terbaik, ini nasihat Nabi kepada Ibnu Umar ya. Jadi kata Nabi kepada Ibnu Umar ketika Ibnu Umar itu masih menjadi anak muda. Apa kata Nabi kepada Ibnu Umar? Nabi itu menepuk pundak Ibnu Umar ya. Menepuk pundak anak muda ini. Kemudian Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar ya, jadilah engkau itu di dunia ya, itu seperti orang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Jadi jadikanlah dirimu di dunia ini orang asing, mampir sebentar. Dan hanya orang yang seperti menyeberang jalan saja. Nah, terus apakah hal seperti ini ya menyebabkan Ibnu Umar itu menjadi orang yang malas? Tidak. Jadi ketika dia paham dunia ini sementara, justru dia menunjukkan dedikasi dia itu menjadi orang yang sangat bersemangat sekali. Makanya Ibnu Umar mengatakan ya, "Idza asbahta fala tantadir al-masa." Ketika datang di waktu pagi, jangan menunggu sore. Sesuatu yang urusan di waktu pagi kerjakan secepat mungkin, jangan ditunda sampai sore ya. Wa idza amsayta fala tantadiri as-subah. Ketika di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi ya. Khud min sihatika limaradika. Gunakan waktu sehat sebelum datang sakit. Wa fi hayatika limautika. Dan gunakan masa hidup sebelum masa kematian. Nah, dengan prinsip seperti ini, Ibnu Umar itu tahu hakikat dunia itu sementara, kemudian dia itu sangat bersemangat. Apakah Ibnu Umar itu hidupnya miskin? Setelah dia tahu hakikat dunia. Jadi, dunia itu cara mengatasinya adalah dengan zuhud. Ya. Zuhud itu artinya apa? Jangan meletakkan dunia di hati, letakkan di tangan. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ya. Jadi kalau kita itu ingin dicintai oleh Allah ya, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintaimu. Nah, zuhud ini bukan berarti kita bermalas-malasan. Kata Ibnu Qayyim ya, antukhrijaha min qalbika wa hiya fi yadika, kata Ibnu Qayyim. Jadi tentang masalah dunia ini kita harus sangat bersemangat. Kalau memang Allah takdirkan kita itu menjadi kaya, itu kaya raya ya. Bukan hanya kaya. Kaya raya. Atau kebangetan kayanya gitu ya. Atau apalah itu ya, menjadi puncak apa? Kekayaan. Tapi kekayaan itu nggak ada di dalam hati. Ada di mana? Di tangan. Nah, Ibnu Umar ini menjadi orang yang sangat kaya raya dan orang yang sangat alim terhadap ilmu agama. Siapa nggak kenal Ibnu Umar? Coba kita lihat bagaimana luar biasa kekayaan Ibnu Umar. Ini para ahli sejarah mengatakan Ibnu Umar itu min fuqaha'is sahabat. Seorang yang faqih dari kalangan sahabat. Hajja wa'tamara alfa umratin.
dia itu umroh sampai 1000 kali umroh ya. Oke lah, dia karena orang di sana kan ya, berulang-ulang, oke. Wa a'taqa alfa raqabatin, dan dia itu membebaskan 1000 budak. 1000 ya. Satu budak itu mahal sekali ya. Wa hamala ala alfi farasin fisabilillah, dan dia itu membawa 1000 kuda perang di jalan Allah. Satu kuda itu sangat mahal sekali ya. Ini kuda perang, bukan kuda yang keliling di bundaran gitu ya, 10.000 motor gitu, bukan. Ini kuda perang yang sangat mahal ya. Wa atahu isnani wa isruna alfa dinarin ya, dan didatangkan kepada Ibnu Umar ya, yaitu 22.000 dinar ya. 22.000 dinar ya. Falam yakum hatta farraqaha, dan dia tidak berdiri kecuali setelah membagikannya. Jadi 22.000 dinar, satu dinar itu 4/4 gram emas. Jadi kalau 20.000 kali 4/4 berapa itu? Berapa kira-kira? Berapa? Nggak pakai kalkulator? Nah, satu apa namanya? 1 gramnya sekarang berapa ini? Kita 1.600, 1.600.000 atau 1.700.000 ya. Itu kalau kita kalikan ya, itu sampai ratusan miliar ya. Itu sekali infak ya. Nanti coba dihitung ya. Jadi sekali infak Ibnu Umar itu ratusan miliar, satu majelis ya. Kenapa? Dia paham hakikat dunia. Jadi sebanyak itu sekali bermajelis ya, itu dibagikan sebanyak itu, seperti Abdurrahman bin Auf juga ya. Itu tidak menjadikan dia itu apa? Miskin. Nah, seorang muslim ya, ini ketika memahami dunia seperti itu. Jadi dia itu menjadikan dunia ya, itu tidak di dalam hatinya. Bukan berarti apa? Dia tidak semangat di dalam mencari dunia. Karena Ibnu Umar begitu ya. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat ahli dalam ilmu agama, dan dia menjadi orang yang sangat dermawan di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin ini ya bisa kita sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya ya itu ketika benar ya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah kembali lagi ya kita meluruskan rangkah kita ini ya, mulai dari pembahasan kita yang pertama ya, kita rangkai ya. Nah seperti itulah hendaknya seorang pemuda muslim ya, sehingga waktu yang dia miliki itu tidak menjadi waktu yang sia-sia dan waktu yang sangat produktif. Allah Ta'ala alam bisawab. Tanya Pak. Baik. Ditanya atau bertanya nih? Oh, taib. Masya Allah. Ini dapat hadiah yang ditanya atau yang berani bertanya nih? Baik. Nah, coba pertanyaan dulu ya untuk teman-teman ikhwan ya. Nah. Pertanyaan pertama ya. Nah. Jadi tadi kita sebutkan ya, nah. Perkataan Ibnul Qayyim ya. Nah. Itu bahwasannya ya, menyia-nyiakan waktu itu lebih bahaya dari kematian. Siapa yang bisa mendatangkan versi Arabnya? Ah, Masya Allah, ada ya, coba. Siapa namanya? Siapa? Coba, ada itu ya. Nah, baik. إضاءة الوقت أشد من الموت لأن إضاءة الوقت